Selamat pagi, Shalom. Kita berjumpa lagi dan ini adalah hari yang ketiga dari topik berjalan bersama dengan Tuhan dalam program 40 hari berdoa. Kemarin kita sudah membahas bahwa kita perlu berjalan dengan Tuhan karena itulah satu-satunya cara kita untuk mengenal Dia dan itulah satu-satunya cara supaya kita bisa jatuh cinta kepadanya. Dan kita tidak akan bisa mencintai seseorang kalau kita tidak kenal dia atau kita tidak pernah berhubungan dekat dengan dia. Nah, hari ini kita akan membahas dua hal yang menandai seseorang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita semua menyadari bahwa bumi kita ini bukanlah tempat tinggal yang ideal karena bumi kita ini sudah dicemari oleh dosa sehingga masalah dan penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman kita hidup di dunia ini, apa kita suka atau tidak. Dan sebagai anak Tuhan, apakah kita mendapatkan keistimewaan? Apakah kita akan selalu dilindungi dan dijauhkan dari semua masalah dan penderitaan? Dan kita tahu jawabannya adalah tidak. Kita tahu bahwa walaupun kita umat Tuhan, kita akan mengalami kesusahan dan penderitaan. Lalu apa gunanya kita menjadi orang Kristen kalau toh kita sama juga dengan orang non-Kristen yang juga mengalami masalah dan penderitaan? Mazmur 23 menjawab dengan sangat indah sekali. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi sebagai orang Kristen, saat kita mengalami masalah, saat kita sedang berbaring di ranjang rumah sakit, saat finansial kita bermasalah, mungkin kita masih bergumul dengan pekerjaan kita, dengan masalah hubungan, suami, istri, orang tua, anak, dan atau masalah-masalah di kantor, rumah tangga, dan lain-lainnya. Nah, pada saat kita berada di satu tempat yang paling rendah, dan mungkin sahabat dan teman kita dan saudara kita, orang tua kita tidak ada bersama dengan kita, menemani kita, menghibur kita. Bahkan mungkin lebih parah lagi, mungkin mereka orang-orang yang dekat dengan kita bahkan meninggalkan kita. Namun sebagai orang Kristen, saudara-saudaraku, kita mendapatkan satu jaminan dari Mazmur 23 bahwa Tuhan sendiri yang akan menghibur kita. Dan ini baru bisa terjadi kalau kita mengakui Dia sebagai gembala kita, dan ini baru bisa terjadi jika kita mau berjalan bersama-sama Dia, yaitu dengan Tuhan sebagai pemimpin kita, sebagai gembala kita. Ayat ini mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Saat kita beserta dengan Tuhan, saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita memiliki satu keyakinan bahwa kita tidak sendirian di dalam masalah kita. Kita memiliki seseorang yang menemani kita, berjalan bersama dengan kita, menghibur kita, dan tidak meninggalkan kita. Dan itulah yang sangat kita butuhkan pada saat kita berada di dalam masalah. Ada seseorang yang menghibur kita, ada seseorang yang merasakan penderitaan kita. Saya ingat waktu anak saya yang kecil sakit dan sakit panas yang tinggi sekali. Dia berbaring tidak berdaya sepanjang malam. Dan walaupun kelihatannya sangat menderita, tapi dia tahu bahwa ibunya, maminya ada di sampingnya sepanjang malam. Mengkompres dahinya dengan kain basah untuk menurunkan suhunya. Mungkin dia bisa melihat air mata ibunya saat mengkompres dahinya, dan itu membuat dia merasa tenang di dalam penderitaannya, sebab dia memiliki seorang ibu yang memahami penderitaannya dan bersedia untuk bersama dengannya di sampingnya walaupun tidak tidur semalam suntuk sekalipun. Jika kita benar-benar sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan merasakan kehadirannya di dalam setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi. Dan kita akan merasakan penghiburannya dalam setiap masalah kegagalan kita. Dan kita tidak akan pernah putus asa atau tanpa harapan, atau menjadi stres yang berkepanjangan, berkelanjutan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita hadir di samping kita. Dan
kita merasakan bahwa Tuhan kita ikut merasakan penderitaan kita. Bahwa Dia juga meneteskan air mata untuk kita. Dan kita tidak sendirian. Mazmur 23 mengatakan bahwa saat kita berjalan bersama dengan gembala kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas akan masa depan yang akan datang. Selama kita tetap menggenggam akan tangannya, dan kita akan dibebaskan, dilepaskan bersama dengan Dia di dalam masalah kita. Ada satu lagu yang sangat saya suka. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, let me home. Satu kata-kata yang luar biasa. Bahwa walaupun kita lemah, kita capek, walaupun kita menghadapi akan badai, akan malam yang gelap, Tuhan akan tetap memimpin kita menuju kepada terang. Saat saya SMA, saya tinggal di rumah kakak sepupu saya. Kakak sepupu saya ini mempunyai seorang teman yang sering main ke rumahnya. Teman dia ini adalah seorang tentara Kopassus, baret merah. Nama orang itu adalah Pak Badra. Saya suka kalau Pak Badra itu main ke rumah kakak sepupu saya. Badannya besar, gagah, rambutnya itu cepak, tentara, dan ia selalu bawa pistol terselip di pinggangnya. Saya sering dikasih pegang pistolnya dan rasanya bangga sekali. Dan satu kali Pak Badra ajak saya main ke rumahnya di Cinjantung, jadi perumahan dari Pak Kopassus. Saya dibonceng pakai Vespa. Jadi walaupun Pak Badra ini adalah seorang Kopassus yang gagah berani, tapi bawa motornya itu sangat pelan dan hati-hati. Dan waktu kita sedang berjalan, tiba-tiba ada motor lain dengan kecepatan yang tinggi memotong Vespa kami. Dan kaget dipotong tiba-tiba, Pak Badra dengan marah, dia kemudian membunyikan klaksonnya tet berkali-kali. Dan motor depan kami ini dibawa oleh seorang pemuda dengan tampang seperti preman. Badannya, tangannya penuh dengan tato. Dan begitu mendengar klakson di belakangnya, dia kemudian memperlambat motornya. Lalu kemudian dia melihat ke belakang, tampangnya galak, dan kemudian dia melotot kepada kami. Tetapi waktu dia melihat ke belakang dan dia melihat Pak Badra dengan rambut cepaknya dan jaket Kopassusnya, dan tidak lupa pistol yang terbayang di belakang, nongol di belakang jaketnya. Dan begitu melihat itu, tiba-tiba muka preman yang galak, yang garang itu berubah secara drastis. Mukanya tiba-tiba habis, garangnya hilang seketika itu. Dan dia mulai tersenyum malu-malu dan kemudian meminggirkan motornya dan mempersilahkan kami untuk mendahuluinya. Dan ini adalah pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Preman saja ketakutan dan dia mengalah kepada kami. Dan saat itu saya sangat bangga duduk di belakang Pak Badra. Dan saat itu saya merasa sekalipun ada lembah kekelaman di depan saya tidak takut bahaya karena ada Pak Badra di depanku. So sekalian, segagah-gagahnya seorang Kopassus, satu hari dia akan menjadi tua dan lemah. Saya pernah bertemu dengan Pak Badra beberapa puluh tahun kemudian, dan dia sudah lemah dan dia sudah tua. Kita sebagai pengikut Kristus, kita memiliki Tuhan yang sangat berkuasa. Dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada masalah yang lebih besar daripadanya. Dan yang lebih penting, Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dengan Tuhan berjalan bersama dengan kita, maka sebetulnya kita tidak perlu takut menghadapi masa depan kita. Kita tidak perlu takut menghadapi masalah yang akan ada. Namun selama kita berjalan bersama dengannya, tangannya tidak akan melepaskan tangan kita. Dia akan menggenggam tangan kita dan bersama-sama melewati masalah-masalah yang ada bersama dengannya. Berjalan bersama Tuhan, sekali lagi, bukan hanya menjalankan semua tugas kewajiban keagamaan. Tetapi ini adalah sebuah hubungan yang intim bersama dengan Tuhan kita. Melibatkan Dia di dalam setiap keputusan kita sehari-hari. Berjalan bersama Tuhan itu bukan hanya menyembah Dia di gereja
pada hari Sabat, atau menyembah Dia pada acara Rabu malam, tetapi kita menyembah Dia setiap hari, kita menyembah Dia setiap jam, kita menyembah Dia setiap menit, dalam segala ucapan kita, dalam segala tindakan kita. Berjalan bersama Tuhan bukan hanya berdoa waktu bangun tidur, berdoa sebelum tidur, dan berdoa sebelum makan, tetapi kita berjalan dengan Tuhan adalah sebuah doa yang tidak berkesudahan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan di dalam hati kita setiap jam, setiap menit, setiap detik, dalam setiap hari kehidupan kita. Saya ingin challenge saudara-saudara sekalian yang belum berjalan bersama dengan Tuhan pada pagi hari ini untuk membuat date dengan Tuhan kita. Untuk sepanjang hari ini, jangan lepaskan tangannya. Kita tidak akan takut menghadapi masalah-masalah apapun dalam hidup kita pada hari ini, jikalau kita terus memegang tangannya. Jangan lepaskan dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya ingin doakan saudara. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih. Oleh karena Engkau mengatakan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau adalah gembala kami yang akan menuntun kami kepada air yang tenang, kepada rumput yang hijau. Biarlah hari ini Tuhan kami membuat satu janji untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kami di dalam semua masalah yang kami hadapi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin.